Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Sobat Dentim, kembali lagi pada podcast edisi kali ini. Saya ditemani dengan dua narasumber. Yang sebelah kanan saya ada Moge Purnama ya. Silakan perkenalan dulu, Moge. Terima kasih, Iya. Dayu Ratih, Om Swastiastu. Ya, perkenalkan, nama saya Dayu Purnama. Saya penyuluh agama Hindu Kota Denpasar. Oke, terima kasih Moge. Nah, di sebelah kiri saya ada yang satu-satunya ganteng ya, Sobat Dentim di sini, Bligus Baul. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Dayu Ratih, sahabat podcast Kaum Adentim. Perkenalkan, saya Ide Bagus Gede Baul Adnyana dari Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar. Nah, terima kasih Bligus. Nah, Sobat Dentim, kali ini karena saya Ida Irate sebagai host ditemani oleh narasumber yang kebetulan di sini lintas kecamatan ya, Moge Purnama di Kecamatan Denpasar Utara, tugasnya, dan Bligus Baul di Kecamatan Denpasar Selatan. Jadi kali ini tentu saja dalam podcast edisi kali ini kita akan mengangkat topik yang sungguh sangat relevan lah dengan kehidupan karena terkait dengan layanan keagamaan yang relevan dalam komunitas Hindu. Nah, terkait misi ini kita memahami bagaimana tantangan kontemporer umat Hindu dalam merumuskan strategi untuk menciptakan layanan keagamaan yang bermakna, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, ngomong-ngomong tentang ini, Moge, terkait dengan topik yang akan kita bahas, mengapa sih relevansi dalam layanan keagamaan ini menjadi penting? Nah, bagaimana menurut Moge? Oke, baik, terima kasih Dayu Dara ya pertanyaannya. Baik, selamat pagi sahabat podcast positif. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Ya, ketika kita berbicara tentang relevansi ya, apakah relevansi itu penting ya? Tentu kalau kita berbicara tentang relevansi layanan keumatan itu sangat penting yang harus kita terapkan, harus kita praktekkan di masyarakat, baik menyasar masyarakat Hindu ataupun generasi muda itu sendiri. Nah, berbicara relevansi, tentu kalian ketahui bahwa definisi dari relevansi itu sendiri kan berasal dari kata relevan, yang artinya adanya hubungan, keterkaitan atau kesesuaian antara suatu hal dengan hal yang lainnya. Baik itu dipandang dari bidang pendidikan, apakah pendidikan sekarang itu relevan nggak sama zaman sekarang, baik itu ditinjau dari bidang pembangunan, ekonomi, politik, ataupun sekarang kita membahas tentang keagamaan. Ya, masih nggak pelayanan keagamaan ini relevansi pada saat ini? Jadi, tentunya masih seperti itu. Kemudian kita tahu bahwa agama Hindu atau agama Sanatana Dharma itu adalah tradisi yang kaya, luas, dan abadi. Namun di dunia berubah dengan cepat. Jadi sesuatu yang kekal itu perubahan itu kekal karena kan selalu berubah ya. Nah, kemudian kita melihat tantangan ya. Kita berbicara layanan keagamaan di zaman modern saat ini. Apa sih tantangan modern saat ini? Pertama ada globalisasi. Kemudian ada individualisme, gaya hidup urban, ya, revolusi digital, dan juga generasi milenial atau Gen Z. Nah, sekarang ketika kita berbicara relevansi layanan keagamaan, nah ketika layanan keagamaan itu tidak relevansi, tentu dia akan menghasilkan beberapa konsekuensi. Di sini saya sudah rangkum ada 3 konsekuensi ya yang akan ditimbulkan. Yang pertama, 1, kalau dia tidak relevan akan ditinggalkan oleh generasi muda itu sendiri. Benar. Yang kedua, dianggap sebagai ritual hanya seremonial. Jadi nggak sampai ke maknanya. Jadi ritual itu hanya diibaratkan ya udah cuma seremonial semata. Apa sih maknanya? Dan yang ketiga, tidak akan mampu memberikan solusi bagi masalah kehidupan modern. Nah, dan yang lagi satu, apa sih itu esensi Dharma? Ya. Jadi sahabat podcast positif, ketika kita berbicara tentang esensi Dharma ya, di sini ada
5 nilai universal. Artinya nilai universal di dalam agama Hindu itu universal itu artinya berlaku ya untuk berlaku. seluruh dunia pun sangat berlaku. Jadi di ajaran agama Hindu ada 5 nilai universal. Yang pertama yaitu ahimsa. Oke, Ya, ahimsa itu ya. berarti tidak membunuh, tidak menyakiti. Ya, apakah di dalam layanan di dalam layanan keagamaan sudah nggak bisa nih menerapkan bagaimana cara untuk mempraktekkan bahwa ajaran ahimsa ini adalah ajaran nilai-nilai kebenaran universal, bagaimana aplikasi kita di dalam kehidupan masyarakat. Ya, misalnya tidak membunuh, tidak menyakiti, tidak melakukan kekerasan. Ya, apakah ini sudah teraplikasikan dengan baik? Ya, nanti mungkin bisa dijelaskan secara lebih lengkap lagi sama Bligos Bawonya ya, penjabaran terkait relevansi keagamaan. Nah, jika kita tinjau di dalam kitab Sara Samuscaya ya Gek ya, itu di sloka 4 ya, terkait ahimsa ini kan tidak kekerasan, tidak membunuh. Tentu kalau kita merasa bahwa kita ini sebagai manusia ya, kita merasa bahwa kita makhluk paling sempurna, tentu kita tidak akan melakukan hal-hal yang negatif ya. Di dalam kitab Sara Samuscaya sloka 4 itu dijelaskan sebagai berikut. Apang ikang dadiwang utama juga ya nimitaning mangkana wenang ia tumulung awaknya saking sangsara maka sadana suba karma hinganing kota maning dadi wang ike. Nah, poin intinya artinya menjelma sebagai manusia itu makhluk yang utama. Mengapa? Karena dia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara. Dengan jalan apa? Dengan jalan suba karma, berbuat baik. Hinganing kota maning dadi wang ike. Demikianlah kegunaannya menjelma sebagai manusia. Lalu lagi 4 ini nilainya tadi sudah ahimsa, tanpa kekerasan, tidak membunuh, satya itu kebenaran, lalu dharma adalah kebaikan, berperilaku di jalan dharma, sentosa itu artinya kepuasan, kesenangan, kebahagiaan di dalam hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur. Terima kasih sudah lahir sebagai manusia yang ganteng, cantik, sempurnalah, tidak ada kekurangan sama sekali. Kita harus memiliki rasa bersyukur. Ya, sehebat apapun Anda, sekaya apapun Anda, sepintar apapun Anda, jika tidak ada rasa bersyukur, maka dirinya akan selalu merasa kurang. Betul sekali Dayu. Dan yang terakhir yaitu ada prema, cinta kasih. Kita ada di dunia ini karena cinta kasih nggak, Ge? Iya, kalau nggak ada cinta kasih kayak kebencian aja Iya. sih. Enggak ya. Jadi adanya Bligos, Ge, saya dan teman-teman di sini semua karena adanya cinta kasih, bahwa kita sebagai umat manusia sudah patut menghargai satu sama lainnya, karena di dalam jiwanya Dayu dan di dalam dirinya Dayu dan di dalam dirinya Bligos Bawo ada unsur yang sama, yaitu Atma yang berasal dari Brahman. Satu lagi saya mengutip sloka di dalam Bhagavad Gita bab 14 sloka 4 ya, yang berkaitan tentang cinta kasih itu yang berbunyi Sarwa Yunisul Kaunteya Murtaya Sambawantiyah Tasam Brahma Mahat Yoni Aham Bidya Pradapita, yang artinya hendaknya ketahuilah bahwa segala jenis ciptaan makhluk hidup yang ada di dunia ini berasal dari Brahman. Ya, dengan demikian sudah sepatutnya kita harus saling menghargai. Saya akan bersedih ketika melihat Bligos Bawo lagi bersedih. Ya, saya merasakan kenapa ya kakak senior saya bersedih, ada apa kan? Jangan sampai ketika kita melihat teman bersedih kita senang, yes dia sedih nih, aku bahagia sekali melihat dia menderita. Bahkan saya nggak suka kalau teman saya itu maju. Nah, dengan demikian sahabat podcast positif, sudah hendaknya kita bisa saling menghargai, mengasihi satu sama lainnya. Demikian Dayu Ratih. Terima kasih Mbak Dayu. Nah, itu tadi ya Sobat Dentim terkait dengan mengapa sih relevansi itu penting, karena berkaitan dengan generasi dan juga zaman ya. Nah, sekarang saya mau ke Bligos Bawo dulu terkait kalau kita berbicara tentang relevansi ya Sobat Dentim. Tentu saja pasti ada tantangan nih yang dihadapi atau kendala atau sesuatu yang menjadi poin kunci ketika kita berhadapan dengan zaman. Nah, Bligos Bawo, apa sih tantangan dan permasalahan yang kita temui ketika kita berbicara tentang layanan keagamaan serta relevansinya dalam ajaran agama Hindu? Terima kasih Dayu Ratih dan rekan Dayu Purnama. Ini Ratih dan Purnama ini sama sebenarnya. Ratih itu adalah bulan. Purnama juga Nama bulan. 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 Main.
Maka dari itu yang terganteng adalah saya. Iya. Tidak usah diuji lagi. Sudah terlihat sangat nyata ya Sobat Denkim ya. Hanya satu-satunya ini, Cok. Baik, terima kasih. Sangat menarik apa yang telah disampaikan Dayu Purnama tadi mengenai apa yang ditanyakan Dayu Ratih tentang tantangan permasalahan terkait dengan pelayanan keagamaan yang ya. relevan. Tentunya berbasis Hindu kan seperti Iya, itu. iya. Nah, kalau kita berbicara, kita sekarang berbicara Kota Denpasar karena kita ada di Kota Denpasar. Yang menjadi ujung yang menjadi pelopornya, yang menjadi paling sering mendapatkan ininya generasi muda. Iya, generasi muda. Generasi muda, Sasarannya. generasi penerus bangsa, tulang punggung, kan itu tulang punggung bangsa. Iya. Generasi muda. Jadi kalau kita lihat dari generasi mudanya aja, satu aja dulu ini sudah memunculkan sebuah tantangan terhadap pelayanan keagamaan. Lebih-lebih lagi kalau ada bahasa agama. Karena anak-anak kita, generasi muda kita ketika mendengar istilah agama, mereka itu agak anti. Tetapi anak-anak muda kita menjalankan ajaran agamanya, Iya. menjalankan budayanya. Seperti yang dikatakan Dayu tadi, jangan sampai ritual kita itu, upacara kita itu menjadi seremonial. Nah, kalau saya lebih menyoroti, jangan sampai ritual keagamaan itu menjadi sebuah kontes kontes keagamaan. Ini lebih parah dari hanya menjalankan. Kalau kontes keagamaan itu muncul sifat-sifat persaingan di dalam melaksanakan itu. Iya. Kalau lihat tetangganya bisa 10, saya harus 11. Harus lebih. Harus lebih. Sudah kontestasi keagamaan. Iya. Kalau mereka pakai kebaya Prancis, saya pakai kebaya Pluto gitu, yang lebih jauh gitu. Itu contoh. Nah, dari generasi muda kita itu udah alergi terhadap bukan terhadap agamanya, dia alergi untuk mengetahui, mempelajari makna apa yang terkandung di dalamnya. Nah, sehingga dari program pemerintah kan memunculkan RDKS itu sangat penting sebenarnya, sangat bagus. Bagaimana kita bisa membina remaja kita. Kalau hanya mengandalkan di sekolah hanya 3 JP, 3 jam pelajaran, itu pun tidak 3 jam full kan. Jam pelajaran hanya 30 sampai 40 menit. Iya, benar banget. Itu saya rasa memang sangat kurang untuk mempelajari nilai-nilai apa yang terkandung di dalam agama. Yang kedua, setelah generasi muda, kita adalah Kota Denpasar, jadi ada komunitas urban. Iya, benar banget. Jadi tidak ada satu tradisi, ada banyak tradisi masuk di Denpasar, sehingga muncullah istilah Carodini. Kalau orang di Denpasar udah Caro Karangasem kene, Caro Badung kene, Caro Tabanan kene. Nah, mana mau digunakan? Apalagi kita ada di komunitas itu. Betul sekali. Ini sebuah tantangan di dalam memberikan pelayanan keagamaan lebih di dalam layanan ritual itu. Nah, kemudian isu-isu kontemporer juga terkait permasalahan ekonomi, sosial, budaya itu kan juga mempengaruhi. Kemudian kesenjangan pengetahuan mempengaruhi. Sangat, ya. Kita aja sebagai penyuluh tahu rasanya bagaimana penyuluhan di kelompok yang memang intelektualnya secara akademik tinggi dengan masyarakat tanda petik ada pedalaman. Bukan kita mengatakan yang di pedalaman bodoh, tidak. Hanya mereka itu kan belum tahu begitu ya. Belum tahu atau belum pernah mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Tentu ini mempengaruhi sesuatu di dalam pelayanan keagamaan itu. Kemudian ada digital distraction. Ini bahaya juga ini. Adanya sosial media yang menghasilkan uang. Jadi semuanya bisa didapat dari sana. Caranya adalah bagaimana membuat viral. Video yang utuh dipotong sehingga menjadi heboh, menjadi wah, banyak yang menonton, banyak mendapatkan komentar, banyak mendapatkan like, lalu ada uangnya. Endorse-nya ini yang perlu kita sharing sebenarnya sebagai ini. Nah, di dalam memberikan pelayanan,
bagaimana memberikan layanan keagamaan kita. Kalau kita sebagai seorang penduduk semestinya di dalam memberikan layanan itu kita harus mengacu satu, kantor kita sudah memberikan pelayanan prima. Kementerian Agama Kota Denpasar, WBK, WBMN. Jadi pelayanannya prima. Contoh dari pelayanan prima itu menganggap setiap orang itu sama, seperti yang Dayu katakan tadi, Wasudewa Kutumbakam, ya, yang hadir tidak ditanya kamu pekerjaannya apa. Baru saya DPR, anggota DPR, layanannya bagus. Saya adalah pemulung yang mau mendaftarkan diri sebagai apa gitu, layanannya jelek, nggak boleh. Siapapun, karena manawa sewa dan nawa sewa. Ya, manawa sewa dan nawa sewa itu artinya memberikan pelayanan, walaupun kepada manusia itu juga kita berikan pelayanan yang sama, seperti kita melayani Tuhan itu sendiri. Ya, sewanam, melayani. Kemudian di satu sisi juga kita menganggap bahwa ini kita ambil contoh ya. Iya, contoh. Kita ambil contoh. Setiap yang datang itu, setiap tamu yang datang itu adalah kita anggap Tuhan, sehingga kita berikan pelayanan yang prima. Ya, kembali lagi ya. Atiti Dewa Bawu. Ya, jadi tamu itu adalah Tuhan, adalah Raja. Siapapun yang datang, kita berikan pelayanan dengan baik, minimal dengan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Senyum ya, jangan melayani dengan senyum-senyum. Nanti dikirim ke Bangli. Paling tidak ada orang datang senyum dulu, kan gratis senyum itu. Ya, senyum itu gratis. Senyum dulu, kemudian sapa, selamat pagi, selamat siang, ada yang bisa dibantu. Dan dilanjutkan seperti itu. Itu dulu dari Rati. Oke, terima kasih Gus Bawen. Nah, Sobat Dentim, sangat menarik sekali kan topik podcast kita pada hari ini terkait bagaimana tantangan dan permasalahan yang kita hadapi di layanan komunitas Hindu. Nah, Sobat Dentim, di sini sungguh sangat sayang sekali ya. Sebenarnya kita masih ada banyak banget yang mau kita bahas bersama dengan Mbak Ini lagi dan satu, juga Dayu. Gus Bawen ya. Kita udah pakai pin sekarang. Iya, Santai. itu ya. Kita pakai Kementerian pin Agama Santai. Kota Denpasar. Desa. Ini adalah salah satu inovasi pelayanan Kementerian Agama Kota Denpasar. Santai, santun, amanah, nyaman, tulus, ikhlas dengan hati. Nah, jadi itulah pelayanan yang utama berbasis Hindu itu. Kalau itu kita bisa wujudkan, maka kita telah melaksanakan tugas kita sebagai pelayan dengan baik. Karena yang kita layani adalah sesama manusia, sama halnya kita melayani Tuhan itu sendiri. Setuju sekali dengan Gus Bawo. Jadi sudah sepatutnya kita tidak pilih-pilih ya, siapapun yang datang untuk perlu bantuan kita harus layani dengan tulus dan ikhlas ya, berpikir secara inklusif bahwa kita ini semua adalah sama. Ya. Oke, nah itu ya closing statement dari dua narasumber kita ya, Sobat Dentim, terkait dengan layanan keagamaan yang relevan di sini dalam ajaran agama Hindu, ada ayatnya yang bisa kita gunakan atau yang kita aplikasikan pada zaman modern. Nah, dimulai dari hal yang kecil di sini, kita nggak perlu langsung mengaplikasikan apa yang ada di buku itu semua yang kita aplikasikan tanpa peduli bagaimana situasinya, tidak bisa. Tapi kita mulai dulu dari diri kita sendiri, bagaimana kita untuk menyesuaikan apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu kita tingkatkan dalam layanan keagamaan, itu bisa juga kita membagikan melalui konten digital. Kemudian kita berkolaborasi, kita bekerja sama. Dan di sini nggak hanya generasi muda aja, di semua generasi kita perlu bekerja sama. Karena kita nggak bisa sendirian atau kita nggak bisa menggunakan apa yang benar menurut kita saja ya. Kemudian di sini kita harus tetap pada kasanah. Di sini inovasi yang kita miliki atau inovasi yang ada di kantor Kementerian Agama tidak untuk menghilangkan tradisi, tetapi untuk menghidupkan kembali bagaimana makna dari setiap generasi atau setiap perubahan yang ada. Nah, Sobat Dentim, sekian dulu yang bisa kami sampaikan atau yang kami
diskusikan ya tentang Ya. topik layanan keagamaan. Ya, sangat seru sekali. Untuk itu, akhir kata, saya tutup podcast ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita. Rahayu. Bye.